Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Ramadhani Wajah, NIM 5324240076 dari kelas D Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menyampaikan ulasan buku berjudul Kasat Mata karya Muhammad Malis. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah MKWK Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD. Buku ini tidak tebal, hanya sekitar 45 halaman, namun memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Meskipun pendek, isi ceritanya mengandung pesan-pesan reflektif yang dapat menyentuh sisi emosional pembaca. Buku ini diterbitkan oleh Gupedia dan dirilis pada bulan Januari 2023. Genrenya adalah fiksi reflektif dengan muatan sosial dan inspiratif. Nah, mari kita masuk lebih dalam ke isi bukunya. Kasat Mata merupakan kumpulan cerita pendek yang menampilkan potret kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan biasa. Cerita-cerita di dalamnya menggambarkan berbagai situasi sehari-hari dari kehidupan di desa, perjuangan ekonomi, hingga dinamika hubungan keluarga. Tapi, yang menjadikan buku ini istimewa adalah bagaimana penulis menyampaikan hal-hal biasa itu dengan cara yang luar biasa. Tokoh-tokohnya adalah orang-orang biasa, mungkin seperti kita, orang tua kita, atau tetangga kita. Mereka bukan pahlawan besar, tapi justru lewat keterbatasan dan keseharian mereka, kita bisa melihat nilai-nilai perjuangan cinta, keikhlasan, dan harapan. Salah satu cerita misalnya menggambarkan tentang seorang anak muda yang memilih antara bekerja untuk membantu keluarganya atau melanjutkan sekolah demi masa depan. Keputusan yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya mengandung pergulatan batin yang besar. Cerita-cerita seperti ini membawa pembaca masuk ke dalam dunia batin para tokohnya. Dengan segala keraguan, kesedihan, dan harapan yang mereka rasakan. Muhammad Malis dalam buku ini mencoba mengajak pembaca untuk melihat yang tak terlihat, seperti judulnya, Kasat Mata. Buku ini mengangkat tema tentang hal-hal yang seringkali tidak kita sadari, padahal sangat dekat dalam kehidupan kita. Buku ini menjadi semacam cermin yang merefleksikan kehidupan sosial di sekitar kita. Penulis tidak menggunakan gaya bahasa yang rumit. Justru dengan bahasa yang sederhana dan narasi yang mengalir, buku ini terasa sangat dekat dan personal. Kita bisa ikut merasakan perasaan tokohnya, ikut marah, sedih, atau haru ketika membaca tiap kisahnya. Banyak pembaca merasa buku ini membuka mata mereka tentang bagaimana kehidupan orang lain berjalan. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri hingga lupa bahwa di luar sana banyak orang berjuang dalam diam dengan luka dan beban yang mereka sembunyikan. Isi dari buku ini terdiri dari beberapa cerita yang semuanya berdiri sendiri, namun memiliki benang merah yang sama, perasaan manusia dan realitas sosial. Cerita ini dibuka dengan tokoh yang menyimpan perasaannya sendiri. Mereka tidak mengekspresikan secara langsung, namun melalui tindakan, diam, dan simbol-simbol kecil yang penuh makna. Misalnya, ada satu cerita yang menunjukkan bagaimana menulis surat menjadi sarana untuk menyampaikan isi hati. Surat-surat itu tidak pernah dikirim, tapi dilipat menjadi pesawat kertas. Simbol sederhana, tapi syarat makna. Ini menggambarkan bahwa tak semua rasa harus disampaikan secara langsung. Kadang cukup dipahami dan diterima oleh diri sendiri. Alur cerita di buku ini tidak cepat, justru berjalan perlahan agar pembaca dapat menikmati dan merenungkan tiap bagian. Penulis seperti ingin mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan melihat kembali makna dari hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Pada akhirnya, cerita dalam buku ini
bukan tentang klimaks besar atau konflik dramatis, melainkan tentang perasaan yang tidak terucap dan pelajaran yang kita dapat. Menurut saya, kekuatan buku Kasat Mata terletak pada gaya penulisan yang sederhana tapi menyentuh. Setiap kalimat memiliki makna kian dalam. Penulis berhasil menciptakan suasana yang reflektif, membuat pembaca tidak hanya memahami cerita, tapi juga merenungkan kehidupan seperti mereka sendiri. Kelebihan lain dari buku ini adalah tokohnya yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita bisa merasa seperti mengenal mereka, namun mungkin bagi sebagian pembaca yang menyukai cerita penuh aksi atau konflik besar, buku ini bisa terasa terlalu tenang. Tapi justru disitulah keunikan buku ini, ia mengajak kita untuk tenang, merenung, dan memahami penilaian pribadi. Secara keseluruhan, saya sangat menyukai buku ini. Menurut saya, Kasat Mata bukan hanya buku untuk dibaca, tapi untuk direnungkan. Setiap cerita membuat saya sadar bahwa di sekitar saya banyak orang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Buku ini membantu saya untuk lebih dekat terhadap perasaan orang lain dan juga terhadap perasaan saya sendiri. Saya memberikan nilai 8,5 dari 10 untuk buku ini. Saya merekomendasikan Kasat Mata untuk siapa saja yang sedang mencari bacaan ringan namun bermakna. Cocok dibaca oleh pelajar, mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menemukan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ulasan buku Kasat Mata karya Muhammad Malis dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman untuk membaca buku ini atau bahkan mulai menulis cerita sendiri yang syarat makna. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.